Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita yang telah lalu dan bisa kita sempurnakan amal ibadah kita sampai di akhir Ramadan, sehingga kita termasuk min utaqaihi, termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Dan mudah-mudahan juga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, lail malam khairun min alfi syahri, yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Ada satu perkara yang diharuskan dan yang terjadi hanya di bulan Ramadan, yaitu yang disebut dengan zakat fitrah. Kewajiban zakat fitrah ini adalah merupakan ijma' ulama. Sebelumnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala sebelum ijma'. Qala Allah taala khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim. Hadis ini umum, ayat Quran ini umum untuk zakat, baik zakat mal, zakat harta maupun zakat fitrah. Adapun zakat fitrah itu sendiri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penekanan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam farada zakatal fitri min Ramadhani 'ala nasi, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memfardukan, mewajibkan, mengharuskan untuk membayar zakat fitrah di bulan Ramadan 'ala nasi, untuk semua manusia. Siapa saja yang harus membayar zakat fitrah? Yang pertama, orang yang muslim, orang Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, orang yang mampu, yang ada kelebihan hartanya di waktu itu. Maka para ulama mengatakan bahwasanya zakat fitrah berapa yang wajib kita bayarkan? Zakat fitrah yang wajib kita bayarkan adalah takarannya, yaitu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa takaran zakat fitrah? Zakat fitrah takarannya sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sa'un min tamrin, satu sa' daripada tamr. Daripada tamr artinya adalah korma. Ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penggalan hadis ini memberikan keterangan kepada kita bahwasanya orang wajib membayar zakat fitrah itu satu so'. Satu so' itu berapa? Satu so' itu sama dengan 4 mud. Takarannya ya, kita mempelajari takaran dulu. Satu mud itu segini. Nah, inilah yang disebut dengan mud nabawi. Ini Al-Faqir, saya ambil sanadnya dari guru saya Syekh Muhammad Muhyiddin sampai kepada so' ahli Madinah bersanad. Ini jadi takarannya pada zaman Nabi segini. Ini satu mud. Satu so' ini 4 kali mud, berarti 4 kali ini. Itu kita bisa pahami, 4 kali ini. Satu mud ini, takaran ini berapa? Satu mud ini takaran sekarangnya kurang lebih 6 on. 6 on, ada yang bilang 6 on, 5, ada yang bilang 6 on, 7, itu bebas. 6 on lah kurang lebih. 6 on ini dikali 4, berarti ini 4 dikali 4. Dikali 4 kurang lebih 2,5 kilo. Berarti kita seandainya wajib membayar zakat fitrah untuk kita semua adalah beras, yaitu bahan pokok, karena korma adalah makanan pokok orang waktu itu, maka 4 ini berarti sama dengan 2,5 kilo lebih. Ada yang mau menyempurnakan sampai 3, nggak ada masalah. Nah, itu kewajiban, yaitu kewajibannya dengan menggunakan beras, makanan pokok di negara wilayah masing-masing. Timbul pertanyaan, boleh nggak membayar zakat pakai uang? Nah, ini perlu kita pahami baik-baik untuk semua kita, wabil khusus pengurus masjid. Boleh tidak membayar uang zakat pakai uang? Mayoritas ulama dari madhab Syafi'i, madhab Hanbali, madhab Maliki mengatakan bayar zakat pakai uang tidak sah. Bayar zakat harus pakai makanan pokok wilayah masing-masing. Adapun yang membolehkan adalah Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu dalam mazhab Hanafiyah boleh menggunakan uang. Nah, jadi kita sudah paham boleh bayar pakai uang, boleh pakai beras. Bayar beras ini adalah mayoritas ulama, yaitu wilayah masing-masing.
Tadi kita udah tahu takarannya adalah 2,5 kilo lebih ya. Tapi yang perlu diperhatikan bagi orang yang ingin membayar uang, berapa banyak? Bukan beras yang 2,5 kilo diuangkan. Ini banyak yang salah. Akan tetapi kalau kita mau pindah ke mazhab Hanafi, kita ikut takaran mazhab Hanafi, berapa bayar zakat dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, yang membolehkan bayar pakai uang itu adalah sebanyak 2,5 kilo dari bur, dari gandum. Kalau untuk makanan pokok wilayah, beliau berkata dalam mazhab Hanafi adalah so'un, 1 so'. Berarti yaitu sama dengan 4,5 kilo ya. Jadi 4,5 kilo beras, kalau tadi kita 2,5 kilo ya, 4,5 kilo beras diuangkan. Kalau beras 1 kilonya berapa beras? 10.000. Kalau 10.000 berarti kalau 2,5 kilo 45.000. Kalau tadi yang seharusnya kita beli beras cuma 2,5 kilo, kita pakai beras, tapi kalau pakai uang sama dengan 4,5 kilo. Berarti 45.000. Ini perlu diperhatikan, ditekankan baik-baik. Jadi bayar zakat 2,5 kilo beras, uangnya 45.000, atau mau diluruskan lebih adalah 50.000 rupiah. Nah ini, itu apakah boleh pakai uang? Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Wahbah Zuhaili, imam ulama fikih kontemporer, mengatakan bahwasanya seandainya dibutuhkan untuk daerah tertentu, maka tidak apa kita menggunakan mazhab Hanafi membayar zakat pakai uang. Masjid-masjid yang masih menerima pakai uang nggak ada masalah, boleh-boleh saja. Nah, itu adalah bayar zakat. Dan bayar zakat wajib untuk siapa? Berarti orang tua untuk membayar anak-anaknya. Anak-anaknya seandainya sudah bisa bekerja, sudah sinurus, sudah bisa bekerja, maka orang tuanya tidak membayarkan, tapi anak itu yang membayar zakatnya masing-masing. Untuk istri dibayarkan oleh suami. Seandainya suaminya kurang uangnya, lalu istrinya banyak uangnya, istrinya tidak wajib membayar, karena yang wajib membayarkan zakat adalah suaminya. Ya, itu. Kapan kita waktu membayar zakat fitrah? Waktu zakat fitrah dibolehkan dari mulai awal Ramadan sampai pagi Idul Fitri. Sebelum kita berangkat sholat, itu waktu boleh. Waktu afdolnya adalah ketika selesai sholat subuh pagi-pagi sebelum khotib naik ke atas mimbar. Itu waktu afdolnya. Dan waktu dimana dimakruhkannya yaitu ketika kita bayar setelah sholat Idul Fitri. Itu hukumnya makruh. Dan Idul Adha, ketika Idul Fitri di hari itu hukumnya adalah haram, walaupun dia tetap harus bayar di hari itu juga. Lupa bahwasanya belum bayar zakat, setelah selesai Id baru ingat saya belum bayar zakat, bayar ketika hari itu juga. Itu adalah waktu dimana membayar zakat. Ya, sekarang sudah ada panitia zakat, kita serahkan ke panitia zakat seluangnya waktu kita. Kalau kita bisa afdal, hantar langsung ke orang yang membutuhkan. Kalau seandainya kita sibuk atau kita nggak tahu mana yang di daerah kita orang fakir, baiknya kita kasih ke panitia masjid bahwasanya ini zakat atas saya, atas putra saya, atas istri saya. Itulah sehingga panitia zakat bisa memberikannya di waktu yang lebih luang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.